Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Di video pertama ini saya akan menjelaskan tentang DevOps Roadmaps. Roadmap ini saya ambil dari situsnya roadmap.sh. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang poin-poinnya. Mungkin nggak semuanya harus dikuasai, tapi ada poin-poin yang wajib dikuasai. Oke, lanjut saja. Oke, di sini saya akan bahas dulu apa itu roadmap.sh. Roadmap.sh adalah situs yang menjelaskan tentang learning path dari berbagai role seperti front end, back end, DevOps, DBA, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi apa-apa saja yang harus dikuasai dari mulai stack teknologinya sampai konsep-konsep dasarnya. Teman-teman boleh buka situsnya di roadmap.sh. Nah, di poin yang pertama ini eh, kita harus belajar bahasa pemrograman. Ini saya menyarankan mempelajari dua bahasa program ini atau salah satu dari dua ini. Kalau nggak Python ya Go. Kenapa harus Python? Kenapa harus Go gitu ya? Di sini Python adalah bahasa pemrograman yang cukup mudah dipelajari gitu. Bahkan untuk orang awam sendiri akan lebih mudah gitu pelajarinya. Code-nya lebih simple, terus modul-modulnya lebih banyak gitu. Nah, ini kenapa harus Go gitu? Go, yang pertama alasannya Go itu sekarang lagi populer. Yang kedua itu Go itu terkenal dengan kecepatannya. Banyak aplikasi open source yang dibuat oleh Golang dan tool-tool DevOps, tool-tool uh, terutama DevOps gitu ya, banyak di develop sama Golang. Yang berikutnya adalah kenapa DevOps harus coding gitu ya. Nah, di sini menurut saya alasannya ada dua. Yang pertama, DevOps itu harus bisa scripting untuk automation gitu. Nah, scripting ini harus mempelajari basic dari bahasa pemrograman. Yang kedua adalah untuk kebutuhan CI/CD. CI/CD di sini biasanya ada script-script yang diperuntukkan untuk build, testing atau deploy secara otomatis ke environment server gitu ya. Nah, ini butuh pengetahuan tentang scripting gitu. Jadi kenapa developer harus coding? Yang kedua adalah understanding different OS konsep, yaitu pelajari konsep dasar dari sistem operasi secara umum. Nah, di sini ada poin-poinnya. Secara umum ini adalah contohnya startup management, mana startup management di operating system secara umum. Terus service management, gimana service management secara umum di OS gitu. Terus ada thread and concurrency, networking, socket, proses, POSIX, I/O management, virtualization, memory storage, dan file system. Nah, ini teman-teman pelajari secara umum dulu, jangan ke merek OS-nya, tapi secara umum dulu. Nah, jadi secara umum dulu, pahami secara umum dulu tuh konsep-konsep. Nah, di yang ketiga, poin yang ini adalah learn about managing server, yaitu bagaimana kita memanage server, bagaimana kita menggunakan server, basic basic command-nya kayak gimana gitu, basic command di Linux, di Unix ataupun di Windows tuh bagaimana gitu, basic command-nya. Kenapa harus tahu command-nya, komen-komennya? Nah, ini untuk manage server itu memang diperlukan apa? Nggak selalu GUI gitu, tapi CLI gitu. Nah, di sini ada secara khusus gitu ya membahas bahwa manage server itu harus diutamakan lewat terminal atau CLI. Nah, poin-poin yang kita harus belajar scripting gitu. Kenapa harus belajar scripting? Karena kita bisa mengotomasikan komen-komen yang kita tahu ke dalam bahasa pemrograman tersendiri gitu. By scripting gitu. Jadi kita bisa mengotomasikan semua komen-komen yang udah dipelajari gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita harus tahu juga editor file. Vim, Nano, VI, Vim, Nano, Emacs, dan Gedit mungkin kalau perlu. Kita harus tahu dan tahu cara penggunaannya. Yang ketiga, monitoring prosesnya gitu ya. Gimana caranya monitoring penggunaan CPU, penggunaan hard disk, penggunaan apa
aplikasi yang berjalan gitu harus gimana. Nah ini komen-komennya ada post, ada PS, top, hardtop dan sebagainya gitu ya. Terus sistem performance. Di sini kita harus mengetahui performance satu server gitu ya. Contoh ini crash karena kenapa, terus ini mati servernya karena kenapa. Nah ini harus bisa dianalisa dengan tool-tool tertentu. Contohnya pmstat, iostat, nmon. Nah ini untuk troubleshooting jaringan juga kita perlu network tool gitu. Ping, dig, nslookup, netstat, nmap gitu. Kita harus tahu. Poin-poin itu harus tahu untuk mendiagnosa masalah-masalah di jaringan. Nah, yang selanjutnya adalah tag manipulation. Nah, di sini ada teman-teman juga harus tahu gitu. Harus tahu kita mencari file gitu. Manipulasi filenya gitu. Kita harus tahu letak-letak filenya dan kita harus tahu komen-komen untuk filteringnya gitu. Contohnya grab, sort, cat sama set gitu. Itu tool-tool komen-komen yang lumayan advance gitu. Nah, yang selanjutnya adalah terminal multiplexer. Terminal multiplexer ini adalah suatu tool untuk memanage atau merestore suatu session SSH biasanya. Tujuannya itu biasanya. Jadi contohnya kita kalau akses SSH ke suatu server dan kita coba download sesuatu gitu. Pas di tengah jalan downloadnya putus karena sessionnya kita terputus. Contoh koneksi internetnya terputus. Nah ini kalau nggak memakai terminal multiplexer biasanya downloadnya akan gagal. Gitu. Proses yang sedang dilakukan di SSH itu akan gagal. Nah beda cerita kalau terminal multiplexer ini ada gitu. Contoh kalau kita downloadnya terputus, sessionnya terputus, kita bisa restore sessionnya itu. Gitu. Jadi sebelum memulai SSH, sebelum memulai session SSH, kita menjalankan terminal multiplexer dulu. Nah, yang keempat adalah networking, security, and protocol. Gitu. Nah, di sini pelajari basic dari poin-poin ini, gitu. Dari networking, security, dan protocolnya. Nah, di sini saya menyarankan untuk OSI model. OSI model, pelajari OSI modelnya gitu. Dari mulai layer 1 sampai layer 7. Gitu. Dari mulai layer physical sampai application-nya. Pelajari itu teorinya di sini. Nah, yang kelima, bagaimana men-setup suatu proxy. Nah, ini lebih ke server proxy secara umum. Bagaimana konsepnya, kita tahu konsep reverse proxy, kita tahu konsep caching server, forward server, load balancing, firewall, dan server. Kita harus tahu dulu konsepnya dulu. Setelah tahu konsepnya, kita harus bisa men-setup itu semua gitu. Men-setup reverse proxy, forward proxy atau load balancer. Kita harus tahu cara setupnya. Yang keenam adalah pelajari infrastruktur as code. Nah, di poin yang keenam ini banyak sekali tool-tool yang DevOps gitu, yang lagi hype untuk DevOps itu banyak di sini. Pertama itu service mesh. Nah, service mesh ini adalah pendekatan komunikasi gitu. Ini cara untuk komunikasi antar service gitu. Suatu cara untuk mengkomunikasikan satu service dengan service lain. Biasanya ini di service mesh ini microservice biasanya. Nah, tool-tool yang digunakan biasanya pakai konsol atau Istio yang terkenal. Istio sih yang selanjutnya adalah container. Container itu apa? Container adalah suatu isolasi environment gitu. Yang disebut isolasi environment. Kita bisa menjalankan aplikasi serta konfigurasinya sama dependensinya di dalam satu image gitu. Nah, isi image ini bisa dipakai lagi untuk service yang lain asalkan base-nya sama. Jadi satu image bisa dijalankan dengan dua service yang berbeda. Yang
selanjutnya adalah config management. Config management adalah uh, bagaimana kita mengotomasikan konfigurasi ke beberapa server secara sekaligus. Jadi bagaimana kita mengotomasikan konfigurasi ke beberapa server. Contohnya kita punya dua server gitu ya. Kalau kita pengen install web server, kita harus login SSH ke dua server itu. Nah, kalau kita punya lebih dari 50 server atau 100 server, gak mungkin kan kita SSH satu-satu gitu. Akan capek sekali gitu kalau SSH satu-satu. Makanya ini ada tool yang namanya config management. Biasanya toolnya Ansible atau Puppet. Nah, Ansible itu dia bisa mendefinisikan suatu konfigurasinya. Contoh konfigurasi untuk install web server, setting web server itu bisa diotomasikan gitu. Bisa diotomasikan. Jadi tinggal satu klik aja, kita tinggal terima beres aja. Yang selanjutnya adalah infrastruktur provisioning. Nah, infrastruktur provisioning ini adalah proses otomasi suatu infrastruktur berdasarkan code base gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan infrastruktur itu di dalam suatu code lalu dieksekusi ke cloud provider. Nah, ini bikin VM yang dalam jumlah banyak gitu. Bikin VM di atas 2 gitu, 3 atau 4 kita bisa menggunakan. Terabom ini juga bisa dipakai untuk otomasi infrastruktur gitu ya. Yang selanjutnya adalah container orchestration. Nah, di sini container orchestration ini adalah bagaimana kita memanage suatu container dalam jumlah banyak. Kalau di poin B kan cuma satu dirunning satu gitu ya. Di poin A ini kontainernya itu banyak, lebih dari satu, ratusan bahkan ribuan. Kita bisa memanage itu bagaimana handlingnya, load balancernya. Kita bisa handle load balancernya, bisa handle file overnya, bisa handle berapa service yang berjalan gitu. Nah, di sini bisa di manage dengan Kubernetes. Nah, yang selanjutnya adalah di poin 7 adalah learn some CI/CD. Nah, ini pelajari CI/CD. CI/CD itu apa? Yaitu satu proses di DevOps untuk otomasi proses development suatu program. Kita punya program itu ada proses build, ada proses testing, dan ada proses deploy itu secara otomatis dengan CI/CD. Nah, tool yang terkenal itu ada 3, GitLab CI, GitHub Action, sama Jenkins. Ini toolnya masih banyak lagi, tapi pertama ini kita pelajari yang ini. Jadi yang banyak dipakai dulu. Yang kedelapan adalah bagaimana monitoring software dan infrastruktur. Infrastruktur di sini ada 3 itu ya. Ada infrastruktur monitoring, ada application monitoring, ada sistem monitoring. Nah, di infrastruktur monitoring itu ada kita harus bisa memonitor antara node-node yang berhubungan gitu, dan harus memastikan bahwa node-node itu gak ada masalah gitu. Nah, untuk application monitoring di sini teman-teman harus bisa melihat performa dari suatu aplikasi itu biasanya. Bagaimana aplikasi diakses, berapa banyak aplikasi itu diakses orang lain gitu. Terus bagaimana query-nya berjalan gitu. Apa query-nya ada yang salah atau query-nya ada yang lambat, kita harus bisa dari aplikasi. Nah, yang ketiga adalah sistem monitoring. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa CPU, memori yang kepakai itu berapa. Kita harus termonitoring. Pemakaian harddisk berapa, disk IO-nya gimana gitu. Nah, ini harus termonitoring. Dari semua proses ini harus ada alerting gitu. Dimana kalau ada sesuatu yang anomali, biasanya harus notif ke DevOps-nya, DevOps team. Nah, di sini
semua proses monitoring ini harus lognya harus tersentral di log management gitu ya. Jadi ada satu service yang mengelola log manajemennya dari semua aplikasi itu. Aplikasi infrastruktur sistem itu harus ada lognya, log management. Yang kesembilan adalah pelajari salah satu cloud provider. Di sini saya menyarankan tiga ya, AWS, GCP, sama di Ocean. Nah, pelajari salah satu yang disukai, yang paling mampu, yang paling bisa, yang paling suka gitu ya. Pelajari salah satunya dulu. Nah, yang ke-10 adalah cloud design pattern. Mungkin dari poin 9 kita bisa sebelum ke poin 9 kita harusnya kita mempelajari ini dulu, poin 10, yaitu cloud design pattern, di mana ini adalah konsep dasar dari cloud provider public gitu, dari cloud public. Kita mempelajari basic-basicnya cloud itu seperti apa. Ini dipelajari di sini. Lebih baiknya sih dari sebelum belajar di poin 9 kita belajar dulu ini. Di akhir video ini saya menegaskan bahwa di roadmap ini teman-teman belajarnya nggak harus berurut, tapi usahakan pahami konsepnya dulu baru praktek. Terus belajar, terus ngoprek, semoga semangat terus. Terima kasih.